Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Saudara kasih, kami rindu menyapa dan juga menyapa seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kami di Tiberias Kelabakan Inias, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pagi hari ini. Selamat pagi, shalom. Shalom. Kurang dahsyat suaranya pagi hari. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya percaya semua kita yang beribadah pada pagi hari ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari bersama-sama masuk rumah Tuhan, bawa hati yang percaya, bawa hati yang rindu. Sama-sama kita percaya pagi hari ini jadi pagi yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Sama-sama kita yang rindu mengasihi Tuhan lebih lagi dalam pujian. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk berkat kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, keadaan kami saat ini Tuhan, kondisi kami saat ini sampai kapanpun, semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, hari demi hari kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan luar biasa, menjaga, memberkati kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau tibakan setiap kami, baik yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang kami yang tersambung secara live streaming. Kami percaya Tuhan yang menetapkan kami ya Bapa, untuk boleh datang menyembah, memuji pada pagi hari ini. Sebab itu Bapa, kami mengucap syukur, rindu beri yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Lewat nyanyian kami, pujian kami pada pagi hari ini, kami berdoa, ibadah kami Tuhan Yesus dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menguasai. Sebab kami tahu waktu Engkau yang berkuasa Tuhan pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami bawa iman dan syukur kami Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan, dalam memimpin ibadah yang penuh kuasa ini. Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang berikan kuasa. Biar pada pelayanan pagi hari ini, kami yang mendengarkan firman-Nya menerima kekuatan yang baru dari sorga. Di dalam nama Yesus, ini sembah dan syukur kami Tuhan. Kami beri pujian yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Yang percaya berikan lu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Ini kami Tuhan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya
Kami katakan Tuhan, tak dapat melampaui segala anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang ku terima. Sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, ada pengharapan kami pagi hari ini Tuhan. Pengharapanku, oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, sama-sama gereja Tuhan, bangkit berdiri hadapan Tuhan Yesus sama-sama. Dalam angkat kedua tanganmu saudara, kita bangkit berdiri hadapan Tuhan Yesus sambil katakan, ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan, haleluya, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam nama Yesus kami terima kemenangan. Kau Allah yang sanggup. Mari sama-sama dengan tangan yang terangkat katakan, di dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Mari nyatakan dengan iman, dan aku kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Kami letakkan pengharapan kami pagi hari ini di dalam nama Kristus. Dalam Kristus, oh, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan, sama-sama nyatakan kemenangan dari Kristus Tuhan. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, dalam Kristus. Haleluya, ada kemuliaan di balik salib-Mu.
Berikan tepuk tangan yang paling terbaik di atas kepalamu saudara. Bagi Rajaku, aku mulai menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan. Oh mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Angkat kedua tangan-Mu. Mari sembah. Mari sembah. Glory, glory Tuhan. Kami agungkan Yesus. Kaulah sumber kekuatanku. Dalam Yesus. Kaulah Raja kami Tuhan Yesus. Ada perkara yang ajaib untuk kami menyembah Kau pagi hari ini. Aku percaya tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Haleluya. Oh Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya. Kami setuju dengan pujian kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Supaya setiap jemaat itu, supaya setiap mereka sentuh hati mereka lewat kasih-Mu, agar damai-Mu terjadi Tuhan. Aku percaya Tuhan yang bawa aku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa. Kau maha dahsyat bagi kami yang berdoa saat ini. Engkau yang menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan di tempat ini. Bahkan di rumah-rumah kami berdoa Tuhan Yesus. Kemenangan mereka terima Tuhan pagi hari ini. Siapa mereka yang melihat program pada pagi hari ini, kami berdoa. Kuasa Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan melawat mereka Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami undang Kau lebih lagi Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Memulihkan setiap hati kami Tuhan. Membalut setiap luka kami. Sebab pagi hari ini kami terima kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. 1-2 menit ini ambil waktumu di hadapan Tuhan. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Ini saatmu saudara, engkau boleh berlutut, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu. Pandang Dia sebagai Rajamu yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu besar terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini mari aku itu ku akui kasih-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku kagumi dalam hati ada kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami bawa hati yang percaya. Mulut ini mengaku Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada duanya.
wajah, sama-sama ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai hari ini Tuhan, bahkan kapanpun kami katakan, datanglah Roh Kudus bekerja. Haleluya. Sebab kasih-Mu Tuhan kami kagumi. Gereja Tuhan sama-sama. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui Tuhan. Haleluya. Jangan berhenti berharap, sama-sama katakan, oh, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Lebih percaya lagi, katakan kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allahmu yang penuh dengan kasih, bagi Raja-Mu yang dahsyat luar biasa memberkati engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sampaikan syukur kami Tuhan, mengagungkan kami lewat nyanyian kami pada pagi hari ini. Terimalah nih Tuhan Yesus, sebab kami rindu Engkau satu-satunya yang berkuasa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini ya, Gereja Tiberias bersuka cita bagi nama Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Amin. Oh, Yesus dahsyat. Yesus hebat. Dia Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah gagal. Amin. One, two, three, go. Woo. Sama-sama. Di dalam Yesus. Woo. Oh haleluya. Semua. Cinta keluarga Allah. 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 Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita boleh imani bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Gereja Tiberias, sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Raja, Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Katakan Dia Raja. Dialah Raja. Haleluya.
bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita boleh imani, kita boleh percaya, kita punya Tuhan Yesus, Dia Allah yang dahsyat, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Allahku dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan. Diberkati Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunungnya, semuanya sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Jemaat Tuhan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Masih jemaat Tuhan katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. 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 Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Kita boleh imani, kita boleh yakin dan percaya. Kita menyembah Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Dia sanggup memberkati setiap kita semua, amin. Asalkan kita jaga hidup baik, jaga hidup benar, jaga pikiran, jaga perkataan,
jaga perbuatan kita. Hidupmu, hidupku pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajak, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Paryaji, dalam pemberitaan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku jamak, Dia memberkatiku. Sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan imanmu sama-sama, berkat-Nya melimpah. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama El Shaddai, El Shaddai. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Haryadi, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jaimu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sama-sama berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mengadakan ibadah raya, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan berusaha Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu mendengarkan firman, dan kami mohon untuk urapan Roh Kudus kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi roh, jiwa, dan tubuh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di gereja Nias maupun di live streaming dimanapun mereka berada. Dan juga Roh Kudus urapi hamba yang membawakan firman ini. Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu menyentuh hati kami, dan biarlah firman yang disampaikan akan membangun iman kepada kami semua, dan akan membawa mujizat, dan juga ada kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semua Engkau urapi, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami klaim oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan pasukan malaikat-Mu menjaga kami semua dalam hidup kami. Engkau sayangi kami, Engkau berkati kami, dan ampuni dosa dan kesalahan kalau ada yang kami lakukan atau kelemahan, kelalaian. Ampuni Tuhan Yesus, dan berikan kasih-Mu selalu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya saudara selalu berada dalam lindungan Tuhan, dan kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan kami selalu berdoa untuk saudara-saudara yang dalam kesusahan ataupun sakit. Kami selalu berdoa, khususnya saya pribadi selalu mendoakan dalam doa pribadi saya Tuhan kepada saudara semua yang dalam keadaan sakit. Dan kita percaya kalau kita semua hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, kita akan berkemenangan saudara, dan saudara yang sakit akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hari ini saya akan membahas dari ayat firman Tuhan Matius 7 ayat 1 sampai 5, yaitu dengan judul bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Saudara sekalian, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Aristo tolong bacakan dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Ya, dari Matius 7 ayat 1-5 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, di sini Tuhan Yesus memberi pengajaran di ayat Matius 7 ayat 1-5 ini. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita, manusia dengan manusia, saudara sekalian. Meskipun hal hubungan kita dengan Allah dan antara sesama manusia sangat berkaitan, saudara sekalian. Kita katakan kita mengasihi Allah, tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia, percuma. Karena kita mengasihi Allah, refleksinya ada juga mengasihi sesama, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Saudara, yang nomor satu, bagaimana untuk kita tidak menghakimi, saudara sekalian. Satu orang yang menghakimi akan dihakimi, saudara. Kalau melihat ayat Matius 7 ayat 2-3, dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Artinya saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita menghakimi saudara kita, saudara sekalian, kalau kita menghakimi orang, kita secara tidak langsung kita sedang menghakimi diri kita sendiri juga. Karena kata-kata Tuhan Yesus, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di mata kita sendiri kita tidak lihat. Selumbar itu adalah sepercik debu ya saudara sekalian. Sepercik debu kecil banget gitu. Masa dosa orang yang atau kesalahan orang yang kecil kita bisa lihat. Padahal ada balok di mata kita, yang balok itu adalah kayu penyangga atap ya saudara. Itu kita nggak lihat saudara sekalian. Nah, secara tidak langsung kalau kita menghakimi orang, kita tuh sedang menghakimi diri kita sendiri. Jangan menghakimi di sini yang Tuhan maksudkan saudara sekalian adalah setiap orang dari antara kita saudara, tidak boleh menempatkan diri lebih tinggi daripada sesama kita. Dan itu sangat mendasar saudara sekalian. Kita tidak boleh menempatkan diri kita di atas orang lain saudara sekalian. Jadi di mata Tuhan kita sama saudara sekalian. Karena menghakimi itu sebetulnya hak dan wewenang dari pemerintah saudara sekalian, yang mana atau pengadilan ya saudara sekalian, yang mana itu menghakimi itu dijatuhkan oleh untuk orang yang bersalah, yang itu wewenang daripada pemerintah atau penguasa untuk orang yang bersalah, dan kita akan diseret ke pengadilan saudara sekalian. Itu sebetulnya menghakimi, tetapi dari pihak Allah itu negara saudara sekalian, yang mana kita percaya juga pemerintah adalah dari Tuhan untuk orang yang bersalah, dan kita sebagai dari pihak daripada Allah, kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi. Allah tidak mau kita menghakimi saudara sekalian. Bagaimana untuk kita tidak menghakimi saudara sekalian? Ya, hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus saling merendahkan diri satu antara dengan yang lainnya. Kita harus merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Aristo bacakan di Yohanes 13 ayat 13-17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, akulah yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 13-17 dikatakan,
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini berbicara, saudara sekalian, hendaklah kita menjadi hamba bagi sesama orang lain, saudara sekalian. Yang mana Tuhan katakan, Tuhan yang adalah Tuhan dan guru kita membasuh kaki kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki di Yohanes 13 ini membasuh murid-muridnya ya, diminta untuk wajib membasuh kaki murid-murid yang lain, saudara sekalian. Jadi ini berarti kita berusaha untuk menjadi hamba bagi sesama kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan bahwa apa yang sudah ia lakukan atas mereka, harus mereka lakukan juga terhadap orang lain. Seperti di Filipi 2 ayat 3 dikatakan, Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di sini kita diminta untuk saling merendahkan diri, saudara sekalian. Jadi kita tidak berusaha untuk menjadi tuan atas yang lain. Jadilah hamba bagi yang lain. Seperti kita semua hamba-hamba Tuhan adalah untuk melayani. Kita semua hamba, saudara sekalian, bagi sesama, ya. Jangan menempatkan diri kita lebih tinggi. Jadi kalau kita merasa kita lebih tinggi dari yang lain, ya itu kita gampang untuk menghakimi akibatnya, saudara. Untuk tujuan itulah kita dipanggil, ya saudara sekalian, untuk menjadi manusia yang rohani. Karena kita merendahkan diri satu dengan yang lain, maka kalau kita manusia rohani, maka kita tidak menganggap tinggi nilai harga diri kita, saudara sekalian. Manusia rohani akan cuma Allah yang menilai dirinya sendiri, karena itu menyangkut kekekalan. Jadi manusia rohani tidak memperhatikan dan tidak peduli harga dirinya, saudara sekalian. Karena kita lebih mementingkan Allah yang menilai kepada kita, untuk karena itu menyangkut pada kekekalan, saudara sekalian. Dan Tuhan juga menghargai orang yang rendah hati dan mengecam orang yang sombong rohani, saudara sekalian. Seperti di Matius 23 ayat 13, Aristo boleh dibacakan. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat 13 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang mendalami kitab suci, ya saudara sekalian, juga orang Farisi. Dan menganggap orang lain tidak berarti, saudara sekalian. Nah ini orang sombong rohani. Tuhan sangat tidak senang dengan orang sombong rohani karena menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain. Sedangkan Tuhan Yesus sangat kasih kepada orang yang dipandang sepele oleh masyarakat, saudara sekalian. Hal yang kedua, untuk supaya bagaimana kita tidak menghakimi, hendaklah kita saling merendahkan diri, saudara sekalian, satu dengan yang lain. Yang nomor satu tadi, supaya kita tidak menghakimi. Kalau kita menghakimi, maka kita akan dihakimi. Yang kedua, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan Aristo boleh bacakan Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali, saudara. Nah, kata-kata Tuhan Yesus jangan menghakimi di sini, saudara, bukan berarti kita menutup mata terhadap dosa, saudara. Tetapi adalah kita punya sikap dan tindakan yang benar untuk menanggapi keadaan atau kesalahan daripada orang yang sedang bersalah, saudara sekalian, atau yang sedang melakukan dosa, saudara sekalian. Ya, kita harus menanggapi dengan tepat kata-kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi ini. Artinya bukannya kita menutup mata terhadap dosa, oh udah deh biarin deh, kita Tuhan katakan jangan menghakimi, ya udahlah biarin urusan dia dengan Tuhan. Memang, tapi ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi tidak gembar-gembor ya saudara sekalian, tidak mempermalukan, tapi berdua ya saudara sekalian, 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali, saudara sekalian. Kita punya sikap dan tindakan benar, saudara sekalian, untuk orang yang sedang berbuat salah itu. Tuhan mau kita berwaspada dalam menanggapi dan mengenali masalah yang sedang terjadi, saudara sekalian, sehingga kita bisa menegurnya dengan kasih, saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak hati-hati atau tidak waspada dengan apa yang kejadiannya, saudara sekalian, maka kita bisa menegur dengan mengecam, saudara sekalian. Sedangkan Allah tidak mau kita mengecam, saudara. Kita harus serang dosa, saudara sekalian, tetapi dengan sikap yang benar, saudara. Di Yohanes 12 ayat 47 dikatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan, aku datang tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, ayat selanjutnya itu kalau saudara baca, ya saudara, bahwa yang menjadi hakimnya adalah firman Tuhan. Firmanku yang menjadi hakimnya, dikatakan ya saudara. Jadi sebetulnya menghakimi dan menghakimi atau mengutuk apalagi ya saudara, itu sangat bertentangan dengan keselamatan. Karena Tuhan Yesus datang, aku datang ke dunia untuk menyelamatkannya. Jadi bukan untuk menghakimi, saudara sekalian. Dikatakan di Yohanes 12 ayat 747 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, saudara sekalian. Dan untuk itu hal ketiga yang kita harus lakukan untuk kita bagaimana tidak menghakimi, itu tidak menghakimi tidak berarti kita menutup mata terhadap dosa, saudara sekalian. Dosa harus kita serang, dosanya yang kita serang, tetapi tidak dengan gembar-gembor, karena firman Tuhan katakan tegur dengan 4 mata, saudara sekalian. Ya saudara sekalian, dan kemudian kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, Aristo, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal yang keempat, saudara sekalian, bagaimana kita untuk tidak menghakimi orang ya saudara, bagaimana kita untuk berusaha tidak menghakimi orang, kita berbicara atau menegur dengan kasih dan tidak mengecam ya saudara sekalian. Berbicara dengan kasih dan tidak mengecam. Prinsip yang terpenting yang perlu dipahami kita sebagai orang Kristen adalah kalau kita tidak mengampuni saudara kita seiman, saudara sekalian, maka kita tidak akan diampuni.
Itu prinsipnya ya saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita menghakimi, terutama saudara seiman ya, apa orang lain juga saudara sekalian, tapi terutama juga saudara seiman, kita kalau tidak kita ampuni atau kita hakimi terus, maka kita juga dihakimi. Maka kalau kita tidak mengampuni juga kita tidak diampuni saudara sekalian. Cara kita mengasihi dan memperhatikan saudara kita ya, saudara sekalian, menegur misalnya, berbicara dengan menegur dengan kasih saudara sekalian. Kita tidak menutup mata terhadap dosa ya saudara sekalian. Tapi karena firman Tuhan katakan ya tegur 4 mata saudara sekalian. Artinya dengan hati-hati, dengan kasih saudara sekalian, dan tidak digembar-gemborkan, tidak dipermalukan, tidak mempermalukan ya saudara sekalian. Nah, cara kita mengasihi dan memperhatikan saudara kita yang bersalah saudara sekalian, itu juga akan diukurkan juga dengan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Kita akan dibalas oleh Tuhan kalau kita mengasihi orang yang sedang bersalah dan kita menegurnya dengan kasih saudara sekalian. Semakin banyak kita memberi kasih saudara sekalian, semakin banyak kita menerima penjagaan berkat Tuhan dan juga kasih daripada Tuhan Yesus saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Nomor 1, kita kalau menghakimi orang, kita akan dihakimi. Yang kedua, kita saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita tidak menutup mata terhadap dosa. Tidak menghakimi bukan artinya kita menutup mata terhadap dosa. Tetapi yang keempat, kita menegurnya atau berbicara untuk yang sedang melakukan kesalahan itu, menegur dengan kasih saudara sekalian, dan tidak mengecam saudara sekalian ya. Karena tidak ada seorang pun yang boleh menempatkan diri di atas yang lainnya. Saudara, tidak ada yang, karena Tuhan Yesus katakan waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan di situ artinya Tuhan menganggap bahwa setiap orang setara. Itu seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sebaliknya juga begitu. Jadi artinya kita di mata Tuhan kita sama. Siapapun kedudukan kita di dunia ini, tapi di mata Tuhan kita setara saudara sekalian. Kita tidak boleh menghakimi. Itulah untuk cara kita tidak menghakimi orang supaya hati kita juga damai sendiri saudara sekalian. Memang kita harus serang dosa dan kita juga jangan melakukan dosa. Dan kita juga banyak berbicara mengenai firman Tuhan kalau dalam pertemuan-pertemuan atau dengan kerabat atau dengan teman-teman, adalah pembicaraan firman Tuhan yang mana kita saling mengingatkan ya saudara sekalian. Saya akan saksikan saudara sekalian, saya pernah melayani seorang ibu yang suaminya selingkuh ya saudara sekalian. Suaminya selingkuh, tapi dia sebenarnya tidak tahu kalau suaminya selingkuh, cuma perlakuan suaminya kelihatan berbeda sekali, kemudian yang tidak pernah memukul, akhirnya istrinya tiap hari dipukul saudara sekalian. Cuma menjawab satu perkataan atau apa, padahal juga tidak kasar atau tidak, hanya menjawab saja bisa mukul saudara sekalian. Dan tiap hari dia tersiksa, dipukul. Akhirnya dia menelpon saya, dia menghubungi saya, dan kemudian konseling dengan saya. Ya saya katakan sabar dan doakan dan ampuni suaminya. Terus dia katakan pasti ini suaminya, dia tahu suaminya selingkuh dengan kawannya sendiri saudara sekalian. Itu menyakitkan sekali ya, temannya sendiri yang selingkuh dengan suaminya. Dan pasti dia katakan temannya itu pasti memberi ilmu-ilmu seperti itulah ya, maksudnya kuasa gelap ya gitu. Saya katakan ya kita jangan bicara dulu ke situ tapi berdoa saja. Kita berdoa dan kami berdoa. Kira-kira 1,5 bulan lah ya prosesnya itu kita berdoa. Saudara, satu saat ibu ini datang ke rumah saya malam-malam jam 3 pagi dan langsung masuk karena sering datang ke rumah ya. Jadi dia dikasih masuk oleh pembantu saya dan langsung mengetuk jendela kamar saya. Saudara sekalian, saya baru aja tidur. Dan dia nangis-nangis tanya, Ibu Eti sambil nangis-nangis. Dan saya kenali suaranya, kok suara dia ya kok malam-malam datang. Dan istrinya ini selalu percaya sekali bahwa suaminya ini semacam diguna-guna ya saudara sekalian.
gitu. Nah saya katakan ya udah jangan ngomong apa-apa dulu. Dengan arti kata jangan menghakimi dulu, jangan menduga, tapi berdoa saja gitu. Dan sementara itu berdoa kuat-kuat dan ya sabar-sabar saja gitu. Usahakan jangan bertengkar dengan suaminya dan jangan supaya suaminya bisa untuk menyerang dia, ya apalagi memukulnya. Karena kalau sudah memukul itu dipukul terus saudara sekalian sampai istrinya masuk ke kolong meja makan dan berlindung di antara kursi makan, itu baru suaminya berhenti. Itu sadis saudara, sampai biru-biru. Nah, zaman dulu itu belum ada kayak melapor ke polisi atau apa kayak gitu, kayaknya aib ya saudara sekalian rumah tangga. Kalau suami kita atau kita disiksa atau apa gitu, kalau belum terlalu luka-luka, kalau belum ada aduan dari keluarganya, ya aib rasanya gitu. Kalau sekarang kan ada Komnas Perempuan, ada hak asasi manusia, ada kekerasan psikis bahkan gitu ya, ditekan aja bisa melapor kepada polisi. Tapi itu dulu dipukul ya, sampai masuk meja, kolong meja makan ya saudara sekalian, baru suaminya berhenti. Nah akhirnya dia datang, ketuk kamar saya, ketuk jendela kamar saya keluar. Terus dia katakan dia baru saja dipukul dan dia sangat sudah nggak tahan rasanya, seperti mau mati saja katanya gitu. Nah saya doakan, nah terus gitu sudah selesai kita berdoa, dia mau pulang saudara. Saya tanya ada diantar supir atau apa, dia bilang enggak, tadi dia naik taksi saudara. Waduh, saya kasihan ya saudara sekalian, wanita naik taksi sendiri dan dia minta tolong untuk pembantu saya carikan taksi ya. Kemudian saya katakan ya sudah, saya antar, saya bangunkan pembantu saya antarkan pulang dia, karena kebetulan tidak jauh dari rumah saya di Kebayoran, dia di Permata Hijau. Nah sampai di rumahnya dia minta saya turun, untuk dia betul-betul malam itu kejadiannya sangat lebih sadis daripada berapa hari sebelumnya gitu saudara sekalian. Nah, kemudian saya juga jadi agak ngeri ya kalau suaminya, karena suaminya ada, dan kalau suaminya keluar, waduh gimana ini saya pikir. Tapi ya saya berjalan bersama Tuhan Yesus, saya katakan saya ini menolong ibu ini dan saya percaya Tuhan Yesus juga menolong ibu ini gitu. Dan kemudian kami berdoa di ruang keluarganya, dan di situ ada meja makan, saya juga tumpang tangan meja makannya itu, yang dimana dia selalu ngumpet ya, selalu masuk kolong meja, baru suaminya berhenti untuk memukul. Dan saya urapi dengan minyak, dan rumah itu juga sedikit saya urapi dengan minyak, cepet-cepetan karena takut suaminya bangun ya saudara. Nah kami berdoa bergandengan tangan berdua, selesai doa amin saudara sekalian. Itu tiba-tiba di tembok rumah dia putih saudara tinggi, itu ada ular hitam saudara sekalian, sepanjang ini, semeter lebih. Saya seumur-umur di Jakarta belum pernah lihat ular yang warna hitam saudara sekalian, hitam semua dan setebal ini gitu. Nemplok tiba-tiba sudah ada, tadinya nggak ada saudara sekalian ular itu. Selesai berdoa amin, tiba-tiba ada ular begitu saudara. Aduh saya deg-degan juga. Dan saya ingat di depan itu ada pembangunan rumah, saudara sekalian ya, ada tukang-tukang. Jadi saya bilang sama ibu ini, kamu diam di sini, kamu lihat ularnya nanti lari kemana. Tapi emang kelihatannya masih diam waktu itu ya, kamu perhatikan takut dia lari kemana, jadi ketahuan gitu. Nah saya lari ke tempat bangunan di seberang rumah tersebut untuk minta kepada tukang-tukang, Pak minta tolong Pak, ada ular Pak gitu. Terus saya gitu, tolong pakai, gimana ya Pak gitu. Pakai ada kayu, kata-kata tukang-tukang itu. Dan kemudian mereka membawa 2 kayu. Saya bilang temboknya tinggi loh. Mereka juga tahu ya rumah di situ temboknya tinggi. Jadi terus bapak-bapak itu tukang-tukang itu beberapa tukang ya, 3 atau 4 orang gitu masuk. Terus membawa 2 batang kayu. Dan kemudian mereka juga kalau memang tinggi mereka cari tali rafia itu. Dan begitu mereka lihat posisinya akhirnya mereka menyambung ya, disambung kayunya itu. Dan pelan-pelan, dan untung ularnya itu diam saudara sekalian. Itu kita juga tumbang tangan kan ya, jangan kemana-mana gitu tuh ularnya. Dan kemudian terus di ojok-ojok begini, terus akhirnya ularnya jalan melilit kepada kayu tersebut. Nah akhirnya sudah terlilit di kayu tersebut. Nah kita bilang sama Pak, tolong bakar dong Pak ularnya gitu. Karena
mereka kan tukang-tukang kan nginap ya di bangunan itu, dan mereka sedang masak air, masak Indomie mungkin, masak apa, terus ada kayu bakar, itu ada apinya gitu ya. Mereka bukan kompor ya, bukan minyak tanah, tetapi kayu bakar, jadi api menyala. Nah akhirnya dibakar di situ. Saya deg-degan sekali, saya lemes juga gitu ngelihatnya ada ular, tapi saya percaya bahwa itu kuasa gelapnya keluar di ular tersebut, karena begitu amin ada ular hitam itu. Nah itu saudara sekalian, pertolongan Tuhan dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh dan kita mengampuni 70 kali 7, artinya ya sudah, kita lupakan saja kesalahan orang. Sudah kita ampuni, saya anggap tidak ada kesalahan orang terhadap kita. Maka saya juga ajarkan seperti itu kepada ibu itu. Maka Tuhan akan menolong, dan betul Tuhan menolong saudara. Nah, besoknya sore-sore dia telepon saya. Sikap suaminya sungguh berubah saudara sekalian. Melembut, tidak kasar, dan tidak marah-marah, dan tidak garang saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kalau kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita hidup, biarpun kita dalam masalah, tapi kita melakukan firman Tuhan, kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mengampuni, kita berdoa selalu mengampuni, dan juga kita juga selalu tidak menghakimi saudara sekalian ya. Kita tidak menduga-duga dan kita tidak marah-marah sendiri, tetapi berharap dan bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus menolong, maka itu terjadi. Ya itulah saudara sekalian kesaksian pelayanan saya. Marilah kita dalam hidup ini, karena dalam hidup ini kita tidak tahu sehari-hari kita akan menghadapi apa. Kadang-kadang biarpun kita lagi nggak kenapa-napa, kita bisa bete sendiri saudara sekalian, karena ada aja kejadian-kejadian yang membuat kita kesal gitu ya, ya bete lah gitu misalnya seperti itu. Tetapi itu kita dalam hidup kita harus ingat prinsip Alkitab. Dalam hidup ini kita penuh pengampunan, penuh kasih, dan tidak menghakimi kepada sesama kita. Marilah kita dalam hidup ini kita berjuang untuk kita dapat masuk surga, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan berjuanglah, sempitlah pintu yang menuju surga, saudara sekalian. Artinya kita harus melewati dalam hidup ini. Kalau kita ada masalah-masalah, kita harus tetap menjadi pelaku firman, bukan kita dengan orang yang bersalah kita hakimi, dan orang yang bersalah kita kata-katai, atau kita gosipkan ya, atau kita sebar-sebarkan gitu saudara sekalian. Tetapi hendaklah kita tetap di dalam kasih, dan kemudian juga menegur dengan kasih untuk orang yang bersalah saudara sekalian. Dan itulah supaya untuk kita tidak menghakimi orang lain saudara sekalian. Nomor satu, orang yang menghakimi prinsipnya adalah akan dihakimi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yang ketiga saudara sekalian, kita tidak menghakimi bukan berarti kita tutup mata terhadap dosa. Kita harus serang dosa, kita harus tolak dosa. Yang keempat, kita akan menegur dan juga berbicara dengan kasih kepada orang yang bersalah atau yang melakukan dosa, dan tidak mengecamnya. Demikian dari saya saudara sekalian. Terima kasih, menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan marilah kita hidup menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Tuhan Yesus, dan kita selalu memakai minyak urapan untuk penyertaan Tuhan dan proteksi kesukaan bagi Tuhan, maka kita selalu akan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tiberias Gading Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk firman Tuhan dan kesaksian yang indah. Saudaraku, tadi jelas Gembala Sidang kita mengajar betapa kita belajar bagaimana agar tidak menghakimi. Memang saudara, menghakimi itu saudara memberi dampak yang sangat buruk sekali. Kadangkala kita nggak sadar bahwa ketika kita memvonis seseorang, memvonis suami, memvonis istri, memvonis teman, atau memvonis hamba Tuhan, gitu saudaraku, sesungguhnya kita sudah menghakimi orang tersebut. Dan banyak orang hari ini stres, depresi saudara, bahkan
ya tidak sedikit yang bunuh diri karena penghakiman-penghakiman yang terus-menerus bertubi-tubi orang-orang alami. Itu sebabnya pesan dari gembala sidang kita, mari bagaimana agar kita tidak menghakimi. Yang pertama, orang yang menghakimi suatu hari akan dihakimi. Yang kedua, mari kita yaitu saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita tidak menutup mata terhadap dosa. Artinya apa? Dosa memang harus ditegur, tapi ditegur dengan kasih. Itu sebabnya yang keempat, tegur dosa dengan kasih. Jadi beda saudaraku menegur dengan menghakimi. Kalau menghakimi itu saudara sudah memvonis salah. Kalau menegur itu saudara kita sampaikan firman dan percaya firman Tuhan pasti mengubahkan. Katakan amin. Maka hari ini siapapun saudara, mari kita belajar agar kita berhenti menghakimi. Tadi juga kesaksian yang indah dari Ibu Gembala bahwa betapa kuasa minyak urapan itu saudaraku membuat kita menang atas setan-setan. Tadi Ibu Gembala doakan rumah, doakan yaitu seorang ibu yang suaminya selingkuh, ibu urapi rumahnya, tiba-tiba saudara, ya ternyata rumah itu diserang kuasa gelap, dikirim kuasa-kuasa gelap, lalu setelah didoakan, diurapi minyak, ularnya muncul saudara. Maka Pak Regi pernah mengajar bahwa setan-setan takut dengan minyak urapan. Hari ini saudara yang diurapi minyak urapan, rumahmu yang diurapi minyak urapan, ada malaikat jaga, katakan amin. Ada kuasa Tuhan melindungi, amin. Ada jemaat saudara rumahnya diurapi minyak, maka ada kuasa gelap ingin masuk saudara menyerang. Itu lihat rumahnya itu saudara seperti dikelilingi api. Jadi setan takut dengan minyak urapan. Hari ini saudara percaya Yesus, terima Yesus, kita percaya terima pengurapan minyak, kuasa Tuhan menyertai, maka setan-setan dikalahkan, roh-roh jahat dikalahkan, kita menang, kita penuh kuasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya kembali ke khotbah gembala sidang kita tadi saudara, mari kita belajar agar tidak menghakimi. Kita harus berhenti menghakimi. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 9 1 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya mau tambahkan buat kita semua, mari kita berhenti menghakimi. Berhenti menghakimi orang-orang di sekitar kita. Berhenti menghakimi keluarga kita, suami kita, istri kita. Berhenti menghakimi yaitu orang-orang yang kita kenal, saudaraku. Nah, ayat pembacaan firman Tuhan tadi, ini Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya. Lalu Yesus lewat sebuah daerah namanya Siloam. Jadi peristiwa ini terjadi di dekat Siloam. Nah, ternyata di dekat Siloam itu saudara ada orang buta yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-murid dan Tuhan Yesus lewat orang buta itu. Perhatikan, Yesus dan murid-murid sama-sama melihat orang buta. Tetapi murid-murid memiliki perspektif, memiliki cara pandang yang berbeda. Dan cara pandang murid-murid ini membuat murid-murid ini menghakimi orang buta itu. Sekali lagi ayat 2, kita baca sama-sama ayat 2. Yohanes 9 tadi ayat 2. 2, 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan apa? Saudara perhatikan, ada murid-murid lihat orang buta, bukannya kasihan, ya ampun guru, Rabi, kasihan orang ini buta sejak lahirnya, tumpang tanganlah, sembuhkanlah dia, jamahlah dia. Bukannya murid-murid belas kasihan, bukannya murid-murid tergerak hatinya untuk menolong,
Tapi murid-murid justru bertanya dan menghakimi orang ini. Bertanya sama Yesus, Yesus, guru, rabi, orang ini buta, dosa siapa? Dosa bapaknya, dosa orang tuanya, atau dosa dia sendiri? Lalu apa jawab Yesus? Ayat 3, sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 3 ya. Jawab Yesus, apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara perhatikan, Yesus enggak bilang, oh ini dosa bapaknya. Oh ini dosa dia, dia sih bikin salah. Yesus enggak menghakimi padahal dia Tuhan. Murid-muridnya yang bukan Tuhan justru menghakimi orang yang buta ini. Ini pasti buta karena dosa nih. Dosa siapa ini guru? Dosa orang tuanya atau dosa dia? Tuhan bilang apa? Bukan dosa siapa-siapa. Tetapi melalui peristiwa orang ini buta, mujizat Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Maka berapa waktu lalu saya ketemu hari Rabu, ada anak muda sama ibunya pendeta sakit kanker. Lalu saya tersenyum dan pegang dia. Tuhan mau memberikan kau kesempatan untuk bersaksi. Amin. Nah kalau kita, ya kasihan ya masih muda, kanker pula, gimana lah masa depanmu gitu saudara. Itu saudara akan menjatuhkan iman dia. Tapi saya berkata apa? Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Kamu sakit supaya kamu bersaksi. Katakan amin. Artinya apa saudara? Lihatlah segala sesuatu dari sisi baiknya. Jadi yang pertama, bagaimana? Mari kita belajar berhenti menghakimi. Dengan yang itu yang pertama, melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Sekali lagi, mari kita belajar berhenti menghakimi orang lain. Dengan melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Bu, suamimu mungkin udah cari kerja, Senin sampai Jumat, terus cari kerja. Lalu pulang belum dapat kerja. Jangan ibu-ibu, gimana kau dapat kerja? Gak dapat mah. Dasar kau laki-laki gak berguna. Susah kali aku jadi istrimu. Udah kau tidur di luar saudara. Nah itu menghakimi, akibatnya apa? Suami hancur hati, suami sakit hati. Harusnya bijaksananya gimana Pak? Dapat pekerjaan? Belum dapat mah. Pak, aku bangga dengan perjuanganmu. Engkau naik turun angkot. Engkau masuk keluar gedung cari kerja. Walaupun belum dapat. Tapi aku bangga. Engkau berjuang untuk kita, untuk keluarga. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mungkin belum diterima di perguruan tinggi negeri. Jangan anak lalu dihakimi. Gimana? Diterima kau perguruan tinggi negeri? Gak diterima ma, gak diterima pak. Dasar kamu anak gak berguna, ya ampun. Kau malas sekali. Gimana lah masa depanmu? Susah kau menanti. Saudara, anak itu akan sakit hati, anak itu akan kecewa. Ada baiknya nak, kamu udah berjuang. Kamu udah belajar. Kamu udah ikut kursus-kursus. Tapi kamu belum diterima. Tapi mama percaya. Tuhan punya masa depan yang indah untuk engkau. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk engkau. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Ya. Maka hari ini saya doa anak-anak muda, siapapun saudara yang luka hati, kecewa, Tuhan sentuh hati saudara, Tuhan pulihkan saudara. Katakan amin. Ada banyak orang hari ini depresi, ada banyak orang hari ini luka hatinya karena penghakiman-penghakiman yang diterima di rumah. Orang tua menghakimi anaknya, anak menghakimi orang tuanya. Saudara, ada satu film saudara, saya nggak sebut namanya. Film ini saudara, orang itu suka pakai topeng. Maka orang ini bunuh orang satu-satu. Ada yang dimutilasi, ada yang disiksa dulu. Semakin disiksa sebelum dimutilasi dia semakin senang. Hahaha katanya. Lalu ternyata setelah diselidiki orang ini sangat jahat seperti itu. Karena sejak kecil dia dibully. Sejak kecil dia dihakimi. Sejak kecil dia diperlakukan tidak baik sama orang tuanya, sama sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya dia luka hati, dia benci. Maka dia udah besar, dia tangkap orang, dia bunuh, dia mutilasi, dia siksa. Saudaraku, ada banyak orang hari ini rusak gambar dirinya.
Ada banyak orang hari ini merasa kepahitan, kecewa karena penghakiman-penghakiman yang diterima di rumah. Hari ini mari mulai dari rumah kita. Buang semua kata-kata penghakiman, buang semua kata-kata yang buruk, buang semua kata-kata yang tidak baik. Bangkitlah kata-kata yang membangun, kata-kata iman. Katakan amin. Tidak ada manusia dilahirkan jahat. Orang semua dilahirkan baik. Ada saudara, seorang ibu misalkan lahirlah seorang penjahat. Ada enggak saudara? Enggak ada. Semua orang lahir itu baik. Tapi kenapa suatu hari dia menjadi jahat? Mungkin karena di rumahnya, mungkin karena di lingkungannya. Itu sebabnya mari bangun keluargamu, keluarga yang baik. Katakan amin. Ada seorang pencipta lagu-lagu. Bapa, sentuh hatiku. Saudara tahu itulah lagu itu ya? Ternyata lagu itu saudara, pencipta lagu itu menciptakan lagu itu karena ada peristiwa temannya, teman sekolah. Maka teman sekolahnya ini saudara, suatu hari diperkosa oleh bapak kandungnya, ayah kandungnya. Karena dia diperkosa ayah kandungnya, dia menjadi gila. Lalu karena dia gila saudara, bukannya diobatin, bukannya dirawat. Anak ini saudara justru dipasung di hutan. Maka saudara temannya ini yang Kristen ini, dia sering menginjili datang ke hutan. Lalu menceritakan firman, memberi nasihat, mendoakan dia. Berulang-ulang kali, berminggu-minggu dia kunjungi, dia nasihati, dia kuatkan, dia doakan. Sampai suatu hari pencipta lagu ini pindah ke sebuah daerah. Maka mereka berpisah. Tiba-tiba suatu hari pencipta lagu ini saudara dihubungi oleh temannya ini. Shalom katanya. Terus dia kaget. Gimana orang bisa dipasung, bisa telepon. Lalu dia cerita betapa Tuhan telah menjamah dia. Betapa Tuhan telah menyembuhkan dia. Jadi suatu hari waktu dia dipasung, tiba-tiba pasungnya itu lepas, rantai-rantainya lepas. Lalu saudara waktu rantainya lepas, dia ingin membunuh bapaknya. Waktu dia ingin membunuh bapaknya, dia bangun, dia kaget. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai jubah putih. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada anak ini, kamu harus mengampuni ayahmu. Kamu harus melepaskan pengampunan. Dia teriak, dia enggak terima, tidak. Karena dia sudah kepahitan sama bapaknya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengampuni. Aku mengampuni engkau. Aku akan memulihkan engkau. Itu sebabnya dibuatlah lagu itu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti apa? Sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ibu-ibu, berhenti menghakimi anakmu. Bapak-bapak, berhenti menghakimi anak-anakmu. Kenapa ada orang tua hari ini hidupnya senang menghakimi? Karena dulu orang tuanya menghakimi. Kenapa sih Pak? Dulu bapak saya gini, sekarang saya pun gini. Gitu, saudara. Jadi jangan saudara berhenti menghakimi. Yang kedua, mari kita belajar berhenti menghakimi. Kita buka 1 Petrus 3:23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang... Saudara, ayat ini Petrus sedang menceritakan pribadi Yesus. Yesus sering dicaci maki oleh orang Farisi ahli Taurat. Tapi tidak membalas orang dengan mencaci maki. Yesus sering dianiaya, menderita. Tapi dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia menyerahkan kepada hakim yang adil Allah Bapa. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Ayat ini mengajar
Kita nggak boleh membalas penghakiman orang. Maka yang kedua, mari kita belajar berhenti menghakimi orang lain dengan tidak membalas penghakiman dari orang lain. Kadangkala kita, oh tunggu ya, kau hakimi aku, nanti ku hakimi kau lagi ya, gitu saudara. Jangan membalas penghakiman. Kalau satu orang membalas penghakiman, membalas lagi, nggak akan berhenti penghakiman itu. Serahkan kepada Tuhan. Siapapun saudara yang sering dihakimi, serahkan kepada Tuhan. Dia hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dan saudara yang mengampuni, hidup saudara dipulihkan, hidup saudara diubahkan, hidup saudara diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita belajar berhenti menghakimi. Bagaimana caranya? Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 13. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku mau rajin berbuat baik. Amin. Yang ketiga, mari kita belajar berhenti menghakimi orang lain dengan rajin berbuat baik. Saudaraku, kalau kita rajin berbuat baik, nggak akan muncul dalam pikiran kita mau menghakimi orang. Orang rajin berbuat baik. Sama orang yang jahat, saudara berbuat baik, saudara nggak akan hakimi dia. Bahkan kalau saudara rajin terus berbuat baik, saudara lupa menghakimi orang. Saudara lupa marahin orang. Yang ada saudara tersenyum terus. Kok tersenyum terus, udah difitnah, udah diomongin, tersenyum terus. Karena rajin berbuat baik. Hari ini Tuhan pulihkan kita semua. Tuhan berikan hati yang baru. Saya doa hati-hati yang luka, hati-hati yang pahit, hati-hati yang benci, Tuhan ubahkan kita semua. Tuhan jamah kita semua. Tuhan baru hidup kita semua. Sehingga hidup kita penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, penuh dengan sukacita. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri bersama. Tuhan mau pulihkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudaraku, gembala sidang kita mengingatkan, mari bagaimana cara kita untuk tidak menghakimi. Mari kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan menghakimi, karena orang yang menghakimi akan dihakimi. Jangan menutup mata terhadap dosa. Tegur setiap dosa dengan kasih.
Ayo kita berhenti menghakimi. Menghakimi itu membuat dampak yang buruk sekali. Menghakimi itu akan menghancurkan karakter seseorang, gambar diri seseorang, mental, psikis seseorang. Dan sesungguhnya itu adalah tujuan iblis. Itu adalah keinginan iblis. Ketika gambar diri saudara rusak, karakter saudara rusak, mental saudara rusak, itu yang iblis mau. Itu sebabnya mari kita semua berhenti menghakimi. Siapapun saudara, bapak-bapak, berhenti menghakimi anakmu. Bahwa anakmu ada kekurangan, bahwa anakmu ada masalah. Motivasi mereka, bangkitkan iman mereka, beri semangat mereka. Bapak-bapak, jangan melukai hati istrimu. Jangan menghakimi dengan kata-kata yang kasar, memvonis dengan kata-kata yang pedih. Pemimpin-pemimpin, karyawanmu jangan kau sakiti dengan perlakuan yang kasar. Hari ini mari berhenti menghakimi. Tuhan mau pulihkan saudara. Anak-anak muda yang sedang kecewa, yang sedang kepahitan, Tuhan mau memulihkan saudara. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan mau pulihkan kita semua. Yesus, tolong kami. Jamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Beri hati yang baru bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Tiada seperti siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup
kami. Kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, hidup kekal itu ditemukan dan ada di dalam perjamuan kudus dalam tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan kalau kita rajin dengan perjamuan kudus, saudara, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Dan juga janji Tuhan Yesus, kita mempunyai hidup. Dan kita percaya bahwa hidup kita nanti hidup kekal sejak terutama. Tetapi hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan juga Tuhan Yesus janjikan bahwa kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, mari kita mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti ini saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian,
Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Anda berdoa sejenak. Mari kita angkat anggur yang sudah dibentuk darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya, dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, ada di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, ada di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, ada di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami menjadi teman lebih dari teman sekutu kami, dari Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Manusia kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan pada kepala dan pada bagian yang sakit. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua, sayangi kami semua, sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja Tiberias Indonesia menjadi gereja yang penuh mujizat, yang selalu sudah terjadi mujizat yang terjadi Tuhan Yesus, yang sudah 34 tahun berjalan, dan Engkau sertai gereja Tiberias Indonesia. Dan untuk seterusnya Engkau sertai selalu dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa untuk Pak Anggoro untuk sehat sempurna Tuhan Yesus, naik jabatan dan dipakai Tuhan, dan juga bersama istri dan anak. Kami berdoa untuk Ibu Yasinta diberkati Tuhan, dan juga untuk Ibu Yeni diberkati Tuhan, dan juga untuk Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, juga Ibu Popi dan Pak David semua diberkati dengan keluarga. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia. Engkau berikan kasih-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi selalu dalam pelayanan mereka, penuhi wabah ilahi, kemudian juga berkhotbah dengan penuh kuasa, dan akan membangun iman, menyembuhkan juga Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus pada koordinator, semua pekerja, dan juga singer, pemusik, media, siapapun yang berada di choir, semua diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan dipakai Tuhan, sampai menjadi alat yang tangguh di dalam tangan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, berikan kami semua Tuhan Yesus, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan kami dalam hidup ini Tuhan Yesus, kami selalu waspada, dan kami berjaga-jaga untuk kami tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan berikan Tuhan Yesus, kami selalu dapat berjuang untuk hidup kudus, dan berjuang untuk mencapai sorga dalam hidup ini. Apapun yang dihadapi oleh kami semua dan jemaat-Mu Tuhan Yesus, berkemenangan di dalam Engkau. Berikan apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus, bahkan berhasil, tidak gagal. Kami tolak penghalang berkat, kami tolak kegagalan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus, mereka berkemenangan dalam Engkau, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami serahkan Tuhan Yesus gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu. Dan kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami serahkan kepada gereja Nias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya doa-doa kita Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah kabulkan. Amin. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini.
kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Biar kuasa, berkat, kemurahan Tuhan Kau nyatakan bagi mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris, Saudara Sony bersama istri keluarga mereka. Diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, para pemain musik, Renaldi, Daniel Salem, juga Renaldo, juga Martin, bersama rekan-rekan yang lain. Diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media yang mengurus live streaming, diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai siap ke surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji, juga Kargo Pariaji, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi dalam hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. God.